Kenapa kita ziarah kubur? Ini bagian terakhir dari tausiah saya. Karena ada satu hadis hasan dari Rasulullah. Kualitas hadis itu ada 3. 1 sahih, 2 hasan, 3 dhaif. Yang dhaif saja sebagian besar ulama berkata boleh diamalkan untuk fadilah amal, bukan urusan tentang akidah, bukan urusan halal haram dan lain sebagainya, urusan untuk memotivasi amal soleh. Maka ada satu hadis hasan berkata, perhatikan ibu baik-baik, Rasulullah berkata dalam salah satu hadis, nanti di akhir Sya'ban menjelang Ramadan, Allah mengizinkan jiwa-jiwa leluhur kita mengunjungi 3 tempat. Jiwa bahasa Indonesia, bahasa orang Jawa sukmo. Maka perhatikan Angling Dharma, meraga sukmo. Duduk Angling Dharma tapi bisa berjalan, Pak. Betul tidak? Angling Dharma buat jalan sukmonya. Sukmo bahasa orang kita Jawa, bahasa orang Batak kampung tondi. Maka waktu upah-upah, mengakhiri upah-upah, mulat tondi tu badan horas main endeng-endeng 2 jam tahan. Iya, waktu naik begitu aja nasah diajak sholat, asal buat lembut diput endeng-endeng tahan 2 jam. Aku bukan menyerang endeng-endeng, ya tak bapak endeng-endeng, tapi jangan bapak berlebih-lebihan dalam tradisi kearifan lokal. Tak apa-apa. Apalagi sudah bulat diklip duit yang warna merah sama warna biru, muanya amanya disenggol ya semua mah tua sampai asah. Dan mengubah yang lawan ini. On songonon anggo songonon songonon, anggo songonon kamu songonon, songonon anggo songonon songonon. Mana nih pengantin cowok pikirnya khusus, rupanya lapak. Lamakan. Bayangkan aku dari mulai A sampai Z anggo songonon. Wah, zuhur lewat, asar lewat. Habis asar main kuda kepak. Gendak sampai maghrib. Bayangkan bapak, azan maghrib 1 pun yang di situ tak ada yang sholat. Habis isya jam 10 datang mak lampir. Lengkaplah jahiliyahnya, sempurnalah kejahilian dia. Jam 10 jam dah mulai endeng-endeng kuda kepang masuk keyboard mak lampir, melumpat kawan pus pocong. 3 hari 3 malam anakku domong. Kau pocong tuh. Kenapa lah suka pakai keyboard ada hantunya? Kadang-kadang herannya aku dengan umat Islam ni, kebablasan lupa jati diri. Kenapa? Ku tanya jemaah, kenapa harus pakai itu, Bu? Supaya apa, Ustaz? Supaya hamil orang Ustaz. Biar jangan tekor orang Ustaz. Ku bilang gara-gara itulah malas aku datang. Kenapa Pak Ustaz? Ya udah, ibu macam hantu datang pula lagi hantu situ. Cuma dia membacakan ayat kursi, bukan mampan ini. Baca ayat kursi. Allahu la ilaha illallah. Bukan yang setan dari kalangan jin dia. Kalau setan dari kalangan jin ada kuntilanak, ibu kalau jumpa kuntilanak tak usah lari. Ya bacakan ayat kursi. Apa ibu pun ketawa kuntilanak, ya kan? Ibu nangis, itu kuntilanak tuh bingung. Kenapa kawan ini nangis? Aku ketawa dia nangis. Dia happy saja, tidak punya suami, tetangga tak ada, anak tak ada, tapi bisa happy. Ibu punya suami tampan, anak baik, utang tak ada, bisa ibu sedih. Ibu lebih parah dari kuntilanak. Cocok. Dan tengok kuntilanak itu bagi anak-anak gadis, tak ada pula anak gadis. Kalau anak gadis, kuntilanak itu adalah makhluk yang beradab dan sopan santun. Saking sopannya kaki tak nampak. Ada kamu tengok kaki kuntilanak? Pernah ibu tengok kuntilanak pakai rok mini, pakai baju you can see melambai? Tak ada. Tirulah kehidupan kuntilanak yang sopan dan selalu happy, bahagia. Itu awak. Ini kadang-kadang tidak naik
keyboard, pakai mak lampir, segala gerandong pun ikut. Semua datang. Ya Allah ya Tuhanku. Yang hajat yang jahil lah manusia ni Allah. Tak usah pakai-pakai. Inilah undang orang ni. Assalamualaikum. Tak tak tak. Aduh. Iya. Jangan lupa sabar. Orang ibu Ustaz, umat Islam Pak Ustaz boleh menyanyi-nyanyi? Boleh. Dipanggilkan kepada Wak Upi, kepala rewang, untuk menyanyikan lagu kesayangannya. Mainkanlah lagu apa Ustaz? Terserah hati. Yang penting lirik lagunya jangan mengumbar syahwat. Jangan pula ibu pula menyanyi gara-gara semotor minuman dia jadi sempoyok. Mak itu jangan wak lobi pun mereng lobi. Mak sabun. Di Banten lagi pula cinta satu malam. Oh indahnya. Kalau waktu mereng kau usah. Bukan peci saya dengan mereng. Hang otak di Banten ini. Coba ibu naik. Lagu apa? Selimut putih. Wah. Musik. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Kurasa tak ada lagi orang naik syahwat. Kalau ada lagi naik syahwat bapak nih, memang tegangan tinggi lah orang. Pengelujunya disetrum bapak. Begitulah. Ini pula tidak, lagunya pun pula entah lagu-lagu apa. Mereng lah yang pejawat ni. Wah. Di kantong iwak ni. Yang pakai peci waktu sholat, hati-hati. Ba peci balobi waktu sholat ada ilmunya. Jangan dokat kali kamato. Ada pula orang ba peci hingga begini lah. Dokat kali begini. Yang dokat. Awak, oi. Minta maaf oi. Aduh kalau anda awak ke apa sholat agak naikkan sikit. Kenapa? Karena waktu sujud itu ada 7 anggota yang harus ikut sujud. Yang pertama dahi. Dahi harus menempel ke tempat sujud. Macam mana mau menempel dahi kalau begini? Ya Allah, dokat. Naikkanlah sedikit begini. Kalau tidak ceramah dia agak ditongah sedikit. Kalau tidak jual durian merengkan sedikit. Durian. Kalau begitu. Ini kan Bu. Udah. Bajilbab. Ibu pun tengoklah jilbab orang nih. Wah, model jilbab nih jangan tanya. Ada model jilbab yang pertama, jilbab jemping. Aduh, jemping dia ke atas. Nampak ini apa nih? Landasan pesawat. Udahlah landasan pesawat lebar dijempingkan lagi. Model jilbab hetikus endang. Berdiri bulu rambutku. Ada model jemping begini. Tak pakai anak jilbab, jemping saja gitu. Ada model jilbab roll. Wah, pakai roll dulu. Ada jilbab ku ingat dulu pakai roll. Woi, saking tajamnya ya. Somut kalau jatuh langsung mabuk. Tak bisa, langsung jatuh ke bawah. Saking licin. Ada model jilbab ombus. Setiap 10 menit diombus. Bajalan kan? Kalau di sekolah waktu itu masa-masa jilbab ombus nih, yang banyak anda pocah kaca, mengombus. Ya Allah. Ada satu lagi yang paling parah, jilbab coki. Dililit. Ini dipanggil awak apa? Jilbab coki, jilbab bunuh diri. Hati-hati. Rasulullah jumpa dengan apa? Nabi Adam bersama para jiwa-jiwa leluhur kita. Yang datang tuh jiwa. Nanti kalau habis nanti apa ini tausiah ini jangan salah-salah paham orang bapak. Nanti ada pula bilang aliran sesat. Yang datang tuh jiwa, sukmo, tondi, bahasa Al-Qur'annya nafsu.
Ada 7 tingkatan nafsu yang dikaji orang tasawuf tarekat. Paling tidak kita mendapatkan nafsul mutmainnah. Jiwa itulah yang datang mengunjuri kuburannya. Ditengoknya lah bayar di akhir Sya'ban menjelang Ramadan. Adakah anak-anak yang datang ziarah kubur mengingat dia? Jika ada, bangga dan bahagialah dia. Anaknya datang satu persatu, baca Al-Fatihah, baca surah Yasin, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian berdoa dengan ikhlas kepada Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Banggalah dia. Tapi jika tak ada satupun anaknya datang, kemanakah jiwa itu akan pergi? Pergilah dia ke rumah warisan yang dia tinggalkan semasa hidup di dunia. Dia tengoknya lah rumah warisan itu, siapa yang menempati rumah warisanku. Maka kalau bisa rumah warisan itu ditempati oleh anak yang paling soleh, supaya ketika dia datang di akhir Sya'ban menjelang Ramadan, betah jiwa itu di situ. Kalau tidak, datanglah dia ke rumah anaknya satu-satu. Berapa anaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu pun bayar tak sholat, satu pun bayar tak puasa, satu pun tak ada tilawah Quran, satu pun tak ada ingat kepada fakir miskin anak yatim. Maka jiwa ayah mak kita tu pergi berlalu meninggalkan rumah-rumah kita. Singgahlah dia ke Masjid Al-Jami'ah, singgahlah dia ke Masjid Al-Amin, singgahlah dia ke Masjid Simpang Paligoran, singgahlah dia ke Masjid Aik Tampang, singgahlah dia ke musola-musola surau-surau yang didirikan salat berjamaah. Apa yang dia harapkan dari situ? Doa imam dengan kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dari yang hidup sampai yang mati, karena yang mati pun ada di situ. Sampai kapan jiwa leluhur kita di situ? Sampai maghrib terakhir Ramadan. Ketika kita selesai sholat maghrib di terakhir Ramadan, Pak Imam mengambil mic, lalu kemudian dikumandangkanlah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa kata ulama kita? Takbir pertama di akhir Ramadan sebagai penanda awal bahwa kunjungan jiwa ayah mak leluhur kita itu akan segera berakhir. Kapan benar-benar berakhir? Ketika khutbah khatib turun dari atas mimbar. Maka perhatikan khatib ketika mengakhiri khutbahnya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Disebutlah takbir yang terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbir terakhir dari lisan khatib itu menjadi penegas bahwa kunjungan jiwa-jiwa leluhur kita akan benar-benar berakhir sepanjang bulan Ramadan. Apa kata para ulama-ulama kita? Pada saat khutbah diakhiri dengan kalimat takbir, pada saat itulah terlihat wajah-wajah leluhur kita di sebagian sisi bangga dan bahagia karena melihat anak-anaknya taat beribadah sepanjang Ramadan. Tapi di satu sisi yang lain, banyak wajah-wajah ayah mak leluhur kita yang berlinang bernangis air mata, penuh dengan penderitaan sedih karena satu pun bayar sepanjang Ramadan tak ada anak yang sholat datang ke masjid, tak ada yang mau berpuasa Ramadan, tak ada yang tilawah tadarus Quran. Maka selalu saya pesankan, menyambut Ramadan di Isra Mi'raj, sholatlah Pak. Tak bisa kita sholat sebelum bulan Ramadan, sholatlah Bapak datang di bulan Ramadan. Kenapa? Karena jiwa-jiwa ayah mak kita datang menengok awal. 1 bulan itu lama bagi kita, sebentar bagi mereka. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. 1 bulan di dunia hanya sepersekian menit bagi mereka. Maka yang waktu yang kecil itu, yang singkat itu,
gunakan untuk membuktikan bahwa kita adalah anak-anak yang baik, yang bisa membalas jasa-jasa kedua orang tua. Sampai kapan kita begini? Masa hidup ayah mak kita tak bisa berbuat baik, mati pun ayah mak kita tetap juga tak bisa berbuat baik. Saya yakinkan demi Allah, jika ada satu anak yang tak mau membalas jasa ayah omaknya dari mulai hidup sampai mati, maka jangan salahkan anak-anak kita pun akan melakukan hal yang sama. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Kalau kebaikan yang kita tanam, insya Allah akan berbuah kebaikan. Tapi kalau keburukan yang kita tanam, maka keburukan juga yang akan kita raih.